Sahabat semua, pernahkah kita melihat seorang anak yang begitu rapuh? Anak yang seolah kehilangan arah hidupnya. Ia mungkin masih tersenyum, masih tertawa bersama teman-temannya, tapi jauh di dalam hatinya ada kehampaan. Ada anak yang larut dalam dunia pergaulan bebas, mencoba hal-hal berbahaya demi dianggap keren. Ada anak yang duduk sendiri di kamar, termenung, merasa tidak ada yang peduli padanya. Ada anak yang hampir menyerah, hampir hilang bukan hanya dari pandangan mata orang tuanya, tapi juga dari dirinya sendiri. Kita hidup di zaman di mana godaan begitu banyak, pintu-pintu maksiat terbuka lebar, dan jalan menuju kehancuran terasa sangat mudah. Berapa banyak anak muda yang terjebak dalam narkoba, kecanduan hiburan yang melalaikan, atau bahkan putus asa hingga kehilangan semangat hidup. Namun, di tengah kegelapan itu, Allah masih menitipkan cahaya. Cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya yang sudah Allah turunkan sejak 14 abad lalu untuk menjadi penuntun bagi setiap jiwa yang tersesat. Cahaya itu adalah Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kitab suci yang dibaca saat Ramadan, bukan hanya bacaan di acara tahlilan, atau sekadar hiasan di rak rumah kita. Al-Quran adalah kitab kehidupan. Ia adalah cahaya yang bisa menyelamatkan seorang anak dari jurang kehancuran. Ia adalah obat hati yang bisa menghidupkan jiwa yang hampir mati. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah. Kisah tentang seorang anak yang hampir hilang, hampir tak kembali, hampir hanyut dalam gelapnya dunia. Namun, akhirnya ia menemukan jalan pulang. Dan jalan itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Sahabat semua, mari kita buka hati kita lebar-lebar. Karena bisa jadi, kisah ini bukan hanya tentang anak itu. Bisa jadi, kisah ini juga tentang kita, tentang anak-anak kita, atau tentang orang-orang yang kita cintai. Bagaimana Al-Quran dengan kasih sayangnya mampu menyelamatkan siapa saja yang mau kembali kepadanya. Sahabat semua, kalau kita bicara tentang bagaimana Al-Quran bisa menyelamatkan seorang anak, maka sebenarnya itu bukan sekadar cerita emosional, tapi memang janji Allah sendiri. Al-Quran adalah petunjuk hidup hudan. Allah berfirman di awal surah Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la riba fi'ih hudan lil mutaqiin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran adalah petunjuk, kompas yang mengarahkan langkah. Tanpa petunjuk ini, manusia mudah tersesat. Inilah sebabnya seorang anak yang hampir hilang bisa kembali, karena Al-Quran menuntunnya kembali kepada jalan lurus. Al-Quran adalah penyembuh syifa'a bagi hati yang sakit. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Hati yang gundah, jiwa yang lelah, anak yang hampir putus asa bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Ayat-ayatnya menenangkan, membangkitkan harapan, dan memberikan arah. Al-Quran adalah cahaya nur di tengah kegelapan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 174, Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Al-Quran adalah cahaya. Tanpa cahaya, kita gelap. Anak yang hampir hilang seolah berjalan tanpa lampu di malam gulita. Tapi saat Al-Quran hadir, ia seperti melihat jalan dengan jelas kembali. Al-Quran sebagai penentram hati. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Mengingat Allah
bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tetapi salah satu zikir terbesar adalah membaca Al-Quran. Anak yang gelisah, orang tua yang cemas, semua bisa menemukan ketenangan dengan Al-Quran. 5. Hadis Nabi tentang Al-Quran sebagai penyelamat. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Muslim artinya bukan hanya di dunia Al-Quran menyelamatkan, tetapi juga di akhirat. Ia akan menjadi pembela bagi mereka yang menjadikannya teman. Dalam hadis lain, Nabi bersabda, Al-Quran adalah tali Allah yang kuat, cahaya yang terang, dan penyembuh yang bermanfaat. Barang siapa berpegang padanya, ia akan mendapat petunjuk. Barang siapa berpaling darinya, ia akan tersesat. Al-Hakim, hadis ini jelas. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, hidupnya akan selamat. Siapa yang menjauhinya, hidupnya mudah hilang arah. 6. Tafsir ulama. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Al-Quran adalah huda'a, petunjuk yang lengkap bukan hanya untuk urusan ibadah, tapi juga untuk seluruh aspek kehidupan, akhlak, pergaulan, bahkan cara menghadapi kesedihan. Al-Qurtubi menambahkan bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah syifa'a, obat bagi penyakit hati, sombong, putus asa, cinta dunia, hingga lalai dari akhirat. Jadi, sahabat semua, Al-Quran adalah petunjuk bagi yang tersesat. Al-Quran adalah obat bagi hati yang sakit. Al-Quran adalah cahaya bagi yang berjalan dalam kegelapan. Al-Quran adalah teman setia yang kelak akan membela kita di akhirat. Inilah mengapa seorang anak yang hampir hilang bisa terselamatkan oleh Al-Quran. Karena memang itulah fungsi utama yang Allah janjikan, menuntun dari gelap menuju cahaya. Sahabat semua, kalau kita berbicara tentang bagaimana Al-Quran bisa menyelamatkan, maka kisahnya tidak hanya satu atau dua. Sejarah Islam penuh dengan contoh orang-orang yang hampir hilang, lalu diselamatkan oleh Al-Quran. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah musuh besar kaum muslimin. Beliau keras, tegas, bahkan suatu ketika berniat membunuh Nabi Muhammad. Namun, apa yang membuat hatinya luluh ketika beliau mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya, Fatimah, tepatnya ayat-ayat dari surah Taha. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka, sembahlah aku dan dirikanlah syalat untuk mengingatku. QS Taha 14. Tangisan pun pecah, dan Umar yang sebelumnya hampir hilang dalam kegelapan berubah menjadi cahaya. Sejak saat itu, Umar menjadi salah satu pilar kekuatan Islam. Kisah pemuda pecandu di zaman modern. Di sebuah negara Timur Tengah, ada seorang pemuda yang hidup dalam dunia narkoba. Ia sudah berulang kali mencoba keluar, tapi selalu kembali terjerumus. Suatu hari, ia ikut kajian di masjid. Sang ustaz membacakan ayat, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." QS Anissa 29. Pemuda itu menangis, terseduh-seduh. Ia merasa Allah sedang berbicara langsung kepadanya. Dari situlah, ia bertekad meninggalkan narkoba. Dan hari-harinya kemudian diisi dengan Al-Quran. Sekarang, ia bahkan menjadi penghafal Al-Quran yang mengajarkan bacaan kepada anak-anak di lingkungannya. Kisah anak kecil, penghafal Al-Quran di Gaza, di Palestina, di tengah reruntuhan. Banyak kita melihat anak-anak kecil duduk dengan mushaf kecil di tangan. Ada seorang bocah yang kehilangan ayah dan ibunya akibat serangan. Ia hampir putus asa, menangis siang dan malam. Namun gurunya berkata, "Nak, jangan bersedih. Selama kamu punya Al-Quran,
kamu tidak akan pernah sendiri. Anak itu pun mulai menghafal surah demi surah. Dan ketika ia ditanya, "Apa yang membuatmu kuat?" Ia menjawab dengan lantang, "Karena aku punya Al-Quran, dan Al-Quranlah keluargaku sekarang." Kisah nyata di Indonesia. Pernah juga diberitakan seorang remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas hingga jauh dari orang tua. Ia hampir kehilangan arah, bahkan berniat kabur dari rumah. Namun suatu hari, ia mendengar lantunan surah Ar-Rahman di masjid dekat rumahnya. Ayat yang berbunyi, "Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" QS Ar-Rahman. Kalimat itu berulang-ulang mengetuk hatinya. Seakan-akan Allah sedang bertanya langsung kepadanya. Ia pun kembali ke rumah, memeluk ibunya sambil menangis. Dan sejak itu, rutin membaca Al-Quran setiap hari. Sahabat semua. Dari Umar bin Khattab, seorang yang keras, berubah menjadi sahabat Nabi yang lembut hatinya. Dari pemuda pecandu, berubah menjadi penghafal Quran. Dari anak yatim di Gaza, lahir kekuatan iman yang luar biasa. Dari remaja Indonesia yang hampir kabur, akhirnya kembali ke pangkuan ibunya. Apa yang menyelamatkan mereka? Al-Quran. Al-Quran. Bukan karena mereka sempurna, bukan karena mereka kuat, tetapi karena mereka membuka diri kepada firman Allah. Sahabat semua, dari kisah-kisah tadi, kita bisa merenungkan banyak sekali pelajaran hidup. Bahwa Al-Quran bukan hanya bacaan ritual, bukan sekadar kewajiban, tapi benar-benar bisa menjadi penolong di saat kita hampir kehilangan arah. 1. Hati manusia bisa gelap, tapi Al-Quran selalu menjadi cahaya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulunya keras, beringas, dan hampir hilang dalam kebencian. Tapi cahaya Al-Quran menyentuh hatinya. Ini mengajarkan kita bahwa sebesar apapun kesalahan seseorang, pintu hidayah selalu terbuka selama masih mau mendengar dan menerima kalam Allah. Tidak ada jiwa yang benar-benar hilang jika mau kembali kepada Al-Quran. Pemuda pecandu narkoba yang dianggap sampah masyarakat ternyata bisa berubah total hanya karena satu ayat yang mengetuk hatinya. Ini mengingatkan kita bahwa kita jangan pernah putus asa terhadap siapapun. Bisa jadi orang yang kita anggap buruk hari ini, besok berubah menjadi kekasih Allah. Karena Al-Quran. Natri. Al-Quran adalah kekuatan ketika semua yang kita cintai hilang. Anak kecil di Gaza kehilangan orang tuanya, sesuatu yang mungkin tidak sanggup kita bayangkan. Tapi, apa yang membuat ia tetap berdiri? Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa meski dunia menghancurkan segalanya, selama kita punya Al-Quran, kita punya pegangan, kita punya kekuatan. 4. Al-Quran mengajarkan kita untuk pulang. Remaja Indonesia yang hampir kabur dari rumah akhirnya kembali hanya karena mendengar surah Ar-Rahman. Itu artinya Al-Quran selalu mengajak kita pulang. Pulang kepada Allah, pulang kepada keluarga, pulang kepada jalan yang lurus. Siapapun kita, sejauh apapun langkah kita tersesat, Al-Quran selalu menunjukkan arah pulang. 5. Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi juga dirasakan. Banyak orang bisa membaca mushaf, tapi tidak semua benar-benar merasakan sentuhan ayat-ayatnya. Hikmahnya, jika kita ingin diselamatkan oleh Al-Quran, jangan hanya menjadikannya bacaan bibir, tapi juga bacaan hati. Bukan hanya dilisankan, tapi dihayati dan diamalkan. 6. Al-Quran adalah solusi setiap zaman. Dulu menyentuh hati Umar bin Khattab, sekarang menyentuh hati pemuda modern yang gelisah dengan dunia digital. Artinya, pesan Al-Quran tidak akan pernah basi, selalu relevan, selalu segar, selalu hidup. Sahabat semua, hikmah terbesar yang bisa kita ambil adalah selama hidup kita bersandar kepada Al-Quran, kita tidak akan pernah benar-benar hilang. Kita mungkin terjatuh,
Kita mungkin lemah, kita mungkin goyah, tapi selama ada mushaf di tangan kita, selama ayat-ayatnya masih kita dengar, selalu ada jalan untuk bangkit kembali. Dan inilah yang perlu kita tanamkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Jadikan Al-Quran sebagai teman hidup, bukan sekadar bacaan musiman. Sahabat semua, mari kita duduk sejenak, tarik napas dalam-dalam, lalu tanyakan kepada hati kita, masing-masing, sudah sejauh apa kita dekat dengan Al-Quran? Apakah mushaf di rumah kita hanya jadi hiasan di lemari? Apakah ia hanya kita buka ketika ada acara tertentu? Atau apakah kita sudah menjadikannya sebagai teman, sebagai penolong, sebagai cahaya dalam langkah kita sehari-hari? Kisah tadi mengingatkan kita, seorang anak bisa hampir hilang, tapi ia diselamatkan oleh Al-Quran. Dan bisa jadi, kita juga sedang berada di posisi itu. Kita masih salat, kita masih beribadah, tapi hati kita kosong. Kita sibuk dengan dunia, sibuk mengejar cita-cita, sibuk dengan pekerjaan, hingga lupa dengan satu hal yang paling penting. Hati yang terikat dengan firman Allah. Sahabatku, dunia ini terlalu singkat untuk kita lalui tanpa cahaya Al-Quran, karena tanpa cahaya itu, kita berjalan dalam gelap. Kita bisa tersandung, kita bisa jatuh, bahkan kita bisa hilang arah. Tapi kabar baiknya adalah, tidak peduli sejauh apapun kita melangkah, Al-Quran selalu menunggu. Setiap kali kita membuka mushaf, itu seperti membuka pintu rumah, pintu untuk pulang kepada Allah. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Arah Bukhari. Artinya, kalau hari ini kita mau memulai kembali, sekecil apapun langkahnya, kita sudah termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Maka mari, mulai dari hal-hal sederhana. Buka satu halaman mushaf setiap hari, baca satu ayat dengan hati. Bukan sekadar lisan, dengarkan lantunannya. Ketika hati sedang resah, ajarkan, walau hanya satu ayat kepada anak, adik, atau teman kita. Karena bisa jadi satu ayat yang kita baca, satu ayat yang kita ajarkan, itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan memberi syafaat untuk kita di akhirat. Sahabat semua, jangan biarkan diri kita atau anak-anak kita hampir hilang. Dekaplah Al-Quran, jadikan ia cahaya, dan biarkan ia menuntun kita hingga bertemu Allah dalam keadaan hati yang selamat. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dekat dengan firman-Nya. Dan semoga kelak di hari kiamat, Al-Quran datang sebagai sahabat setia yang berkata, "Ya Allah, orang ini menjadikanku teman hidupnya, maka selamatkanlah dia." Amin, ya Robbal Alamin.